Salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah kita semua bersyafaat. Amin Allahumma amin. Kita melanjutkan kisah nabi-nabi. Yang kedua, kisah Nabi Idris alaihissalam. Allah SWT berfirman, "Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya." Dan ceritakanlah ya Muhammad kisah Idris dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya ia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya kepada martabat yang tinggi. Quran surah Maryam ayat 56 sampai dengan 57. Allah Subhanahu wa taala memuji Idris alaihissalam dan mensifatinya sebagai seorang nabi yang suka berkata jujur. Sifat-sifat Nabi Idris itu pertama, jujur. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah orang pertama yang mengenal tulis-menulis menggunakan pena. Pena zaman dulu tuh pakai mangsi, pakai tinta, pakai bulu ayam, pakai tinta, kolam. Jadi yang pertama kali mengenal tulis-menulis itu Nabiullah Idris alaihissalam. Karena kemampuan menulis ini sangat bagus untuk perkembangan otak. Zaman dulu, cerita guru saya itu zaman dulu belum ada lagi buku. Jadi modalnya pakai batu hitam. Jadi kalau sekolah ditulis, selesai sekolah dihapus, besok tulis lagi. Zaman dulu. Tapi karena tak ada buku, sebelum dihapus dihafal dulu. Besok mau sekolah dihapus. Selanjutnya ada buku. Tapi ada buku paket. Buku paketnya dipinjami dari sekolah. Akhirnya orang-orang dulu sekolah banyak nulis karena buku ini bukan punya dia, pinjam. Zaman sekarang buku paket masing-masing. Akhirnya buku satu tak habis setahun. Saya lihat buku anak saya masih banyak kosong. Apa kerja di sekolah? Jarang nulis. Padahal kegiatan menulis itu secara ilmu otak, perkembangan otak sangat bagus. Orang kalau membaca sekaligus menulis, sekaligus dia mengingat. Tapi kalau anak-anak dikasih buku paket, itu pas mau ujian baru dibuka buku paketnya. Wah, kejar terus semalam. Makanya sekarang di New Zealand mereka kembali pakai buku paket, disuruh nulis. Jadi sekali-sekali dicek buku anak-anak kita tuh. Apa kerjaan sekolah, mana tulisanmu? Zaman dulu kita diajarkan tulis tegak bersambung, halus, kasar. Nah, Bapak ceklah tulisan anak-anak itu nanti. Tak mana yang halus, tak mana yang kasar. Jadi satu semua. Lebih bagus tulisan bapak-bapak sekarang mungkin dibandingkan tulisan anak-anak zaman sekarang. Karena orang jarang nulis. Ini karena tugas sekolah aja ditulis itu. Kalau tak pernah nulis, jarang nulis. Masing-masing punya buku paket. Soal dikerjakan di LKS cuma silang, tanda silang. Jarang sekali anak-anak nulis. Padahal nulis itu sangat bagus untuk kecerdasan. Kalau bapak mau cepat menghafal, tulis yang kita menghafal itu ditulis. Nanti terekam dalam otak kita. Setiap gerakan tangan yang kita tulis terekam. Yang lebih bagus lagi tulis Quran. Selama bekas tulisan kita itu masih ada, maka pahala tetap tercatat. Apalagi dibaca orang. Kenapa sekarang kita bisa tahu hadis Imam Bukhari? Kenapa kita tahu? Padahal Imam Bukhari telah
tulisan-tulisan kitab-kitab Imam Syafi'i. Kenapa kita bisa tahu sekarang? Pada Imam Syafi'i itu tahun 200 meninggal. Karena ada murid-muridnya yang nulis nih, kajian-kajian itu ditulis. Jadi bukan Imam Syafi'i yang nulis, murid-muridnya yang nulis. Bayangkan kalau zaman dulu tak ada yang nulis, tak tahu kita kitab-kitab. Makanya sebagian ulama itu hilang ilmunya, terputus ilmunya karena murid-muridnya tidak menulis. Gimana kita bisa melacak sejarah-sejarah itu dari kitab-kitab zaman dulu? Ada yang nulis. Jadi sekarang anak-anak itu jarang menulis. Nah, biasanya anak TPQ sebelum dia ngaji dia nulis dulu. Bapak bisa bedakan mana yang sering nulis Arab, tulisan Quran, sampai tak pernah nulis. Nanti pulang dari sini cek tulisan anak kita. Jangan sampai kelas 6 SD tulisan masih macam tulisan dokter, susah membacanya. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Nabi Idris adalah orang pertama yang mengenal tulis-menulis menggunakan pena. Dia hidup bersama Nabi Adam selama 308 tahun. Diriwayatkan oleh At-Tabari dalam kitab tafsirnya, 308 tahun. Zaman dulu lama-lama. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Orang zaman dulu umurnya panjang-panjang. Ada ibu-ibu nangis zaman Nabi Musa. Kenapa kau nangis, Bu? Anakku meninggal masih muda, katanya. Berapa umur anakmu? 250 tahun baru katanya. Baru aja 250 tahun umur anakku, kata ibunya. Maka kata ulama, seandainya kau hidup zaman akhir, Bu, orang zaman akhir itu umurnya 60, kata ibu ini. Kalau cuma 60, tak usah dapat rumah, katanya. Ambil batu besar, kalau matahari ke sana dia sembunyi ke sini. Jadi ikut aja matahari, tak usah ke rumah. Karena zaman dulu umur 600, umur sekarang 60. Kalau seandainya kita bayangkan ada orang umurnya cuma 7 tahun, contoh 10% aja. Kayaknya kalau cuma 7 tahun nggak bikin rumah, nggak sempat kita berpikir mau bikin rumah, mau beli kendaraan, nggak sempat ya. Orang cuma 7 tahun. Zaman dulu umur panjang-panjang. Makanya ada malam Lailatul Qadar, biar kita bisa ngejar kekurangan umur kita itu. Salat di malam Lailatul Qadar seperti 1000 bulan, berarti 83 tahun. Kalau dapat Ramadan 10 kali aja udah 830 tahun, macam seperti 830 tahun. Jadi malam Lailatul Qadar itu salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ngejar kekurangan umur kita itu. Sependek-pendeknya orang yang sholat yang dapat Lailatul Qadar itu, dia sholat isya berjamaah sama sholat subuh berjamaah. Dapat itu. Tarawih tak sempat seandainya, witir pun tak sempat, sholat tahajud pun sebelum sahur pun tak sempat. Ya, sependek-pendeknya sholat dia malam itu sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka dia dapat keutamaan Lailatul Qadar dengan jumlah yang besar, kata Nabi. Jangan sampai tak sholat isya, tak sholat subuh. Kalau tak sempat sholat tarawih tak apa-apa. Sebagian orang mengatakan kalau hal itu sebagaimana ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami ketika dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tulis menulis menggunakan media pasir. Beliau menjawab, dia Idris alaihissalam adalah seorang nabi yang pandai menulis. Siapa saja yang sesuai dengan syariat yang dia tulis, maka seperti itulah yang benar. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 537.
Jadi mulai sekarang dilatih anak-anak itu suruh menulis. Mayoritas ulama tafsir dan ahli hukum berpendapat bahwa Nabi Idris adalah orang yang pertama kali memperbincangkan masalah tulis menulis. Dia dikenal dengan sebutan raut datar yang ahli perbintangan. Namun sebagian mengatakan bukan, sebagian mengatakan ahli hikmah. Allah berfirman, dan kami telah mengangkat Nabiullah Idris ke martabat yang tinggi, serupa dengan yang disebutkan dalam Sahihain terkait hadis yang dengan Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW, bahwasanya beliau melewati Idris di lapisan langit yang keempat. Di Nabi Idris itu ada di langit yang keempat. Jadi ajarkan anak-anak kita itu menulis, kasih pena, kasih buku, dicek sekali-sekali. Ibnu Jarir meriwayatkan sebuah hadis dari Yunus, dari Abdul A'la, dari Ibnu Wahab, dari Jarir bin Hazim, dari Al-Amsh, dari Syamr bin Ata'illah, dari Syamr bin Ata'iyah, dari Hilal bin Yasaf. Dia menuturkan suatu ketika Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Ka'ab, sementara aku berada di samping mereka, apakah yang dimaksud dengan firman Allah, dan kami telah mengangkat ke martabat yang tinggi? Maka Ka'ab, sahabat Ka'ab radhiyallahu anhu menjawab mengenai Idris, sesungguhnya Allah telah menurunkan wahyu kepadanya berupa, sesungguhnya setiap hari aku akan mengangkat amalmu setara dengan seluruh anak keturunan Adam. Nampaknya ia termasuk orang yang hidup di zamannya, sehingga ia senang menambah amalnya. Kemudian datanglah seorang malaikat kepadanya, lalu Idris berkata, sesungguhnya Allah telah menurunkan wahyu kepadaku berupa ini dan itu. Maka sampaikanlah kepada malaikat maut agar dia menunda ajalku, sehingga aku bisa menambah amalku. Lalu malaikat itu pun meletakkan Idris di antara kedua sayapnya dan membawanya ke langit. Ketika sampai ke langit keempat, maka menjumpai malaikat maut sedang turun. Lalu malaikat itu menyampaikan pesan kepada Idris, kepada malaikat maut. Malaikat maut bertanya, lantas di mana Idris sekarang? Dia menjawab, dia telah berada di atas punggungku. Malaikat maut berkata, sesungguhnya menakjubkan, sesungguhnya engkaulah yang diutus, namun dikatakan kepadaku, cabutlah nyawa Idris di langit keempat. Sehingga aku katakan, bagaimana mungkin aku mencabut rohnya di langit keempat sementara dia berada di bumi? Lalu malaikat maut pun mencabut nyawa Idris di langit keempat. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah, dan kami telah mengangkat Nabi Idris ke martabat yang tinggi. Sebagian riwayat mengatakan Nabi Idris ini karena cerdas. Pernah malaikat maut datang, Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, aku ingin merasakan mati, tapi nanti balikin lagi ya. Jadi dicabutlah nyawa Nabi Idris. Dah. Sekarang kata Nabi Idris, aku mau melihat neraka. Dia ajaklah ke neraka, tapi lewat aja, lewat. Kemudian kata Nabi Idris, sekarang aku ingin melihat surga. Kemudian diajak ke surga. Pas diajak pulang, kata Nabi Idris, ini riwayat-riwayat yang versi para ulama begitu. Sendalku masih ketinggalan di dalam, katanya. Pas masuk, tak mau lagi dia keluar. Akhirnya ributlah para malaikat. Macam mana ini ada orang di surga, masuk surga, belum lagi mati. Kan Nabi Idris cerdas. Katanya aku udah mati, udah lewat neraka, sekarang ke surga. Udah tak cukup syaratnya itu. Kan udah mati, udah lewat ke neraka, sekarang masuk ke surga. Jadi udah SOP-nya udah pas. Jadi tak bisa malaikat jadi konkret. Itu karena Nabi cerdas, malaikat dia kalinya. Nah, jadi kalau kita cerdas bisa ngakali malaikat, coba. Malaikat dia kali.
Dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.